Saya dapat pertanyaan mengenai komunikasi, tapi bukan komunikasi secara umum, bukan public speaking biasanya, tapi bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan pasangan yang efektif. Ini pertanyaannya menarik nih, sebuah hal yang susah tapi gampang, gampang tapi susah, kayaknya bisa tapi enggak. Kenapa? Karena komunikasi itu unik, tergantung dengan kepribadian masing-masing. Tapi yang nanya bilang gini ke saya, Mas Bram, kok kayaknya saya itu kalau berkomunikasi dengan pasangan, dia tuh kayaknya susah untuk bisa mengerti saya deh. Kalaupun saya ngomong kepada dia, kayaknya dia juga nggak memperhatikan deh. Sebentar. Bicara soal memperhatikan, coba. Ada beberapa orang yang punya gaya komunikasi ketika memerhatikan sesuatu itu beda-beda. Ada orang yang visual ya, yang umum kebanyakan orang tuh begitu, visual. Jadi kalau diajak bicara, ya memang dilihat. Ada eye contact-nya, diperhatikan lawan bicara, gitu, melihat. Itu kita tahu betul bahwa orang tersebut memerhatikan. Tapi ada juga orang-orang yang lebih banyak memerhatikan dengan telinganya. Jadi ketika dia berkomunikasi, yang lebih fokus tuh ke pendengaran. Jadi dia bisa sambil ngeliat ke sini, tapi dengerin ya orang ngomongnya. Dia bisa lihat ke sini, tapi dengerin. Jadi nggak terlalu banyak kontak mata. Itu bukan berarti orang tersebut tidak memperhatikan. Karena memang gayanya begitu. Sedangkan ada juga orang-orang yang lebih kinestetis dengan gerakan. Jadi ketika dia memperhatikan, dia itu harus melakukan gerakan-gerakan. Jadi ketika dia mendengarkan sesuatu sambil nulis. Coba deh di meeting. Biasanya kalau kita meeting, ada pembicaraannya nih, terus tiba-tiba ada orang yang sambil dengerin, dia nulis. Atau dia gambar di kertas coret-coret, ada yang mainin pulpen, ada yang kayak mainin fidget spinner itu. Karena memang dia memerhatikan dengan harus ada aktivitas lainnya. Jadi coba dilihat dulu pasangan Anda, jangan-jangan memang lebih fokus ke telinga, pendengaran. Jadi walaupun nggak kontak mata, dia diem aja, kayak nggak memerhatikan, padahal dia menyimak. Jadi jangan salah, itu yang pertama. Yang kedua, cara orang untuk menunjukkan kepeduliannya pun berbeda-beda. Karena komunikasi itu kan tidak hanya komunikasi verbal melalui ucapan kan, ada yang melalui tindakan. Tindakan cinta pun berbeda-beda. Ada yang dengan memberikan hadiah, memberikan surprise, itu untuk menunjukkan cintanya. Ada yang untuk menunjukkan cintanya dengan kata-kata. Mungkin kebanyakan berpikiran seperti itu ya, yang bilang I love you so much, you are my dear gitu. Memuji-muji, itu ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang menunjukkan rasa cintanya dengan sentuhan. Dengan gimana sayang, tadi di kantor gimana? Gimana babe, kamu everything okay? Gitu. Ada juga yang dengan melakukan hal itu. Beda-beda, ada juga yang memberikan surprise. Ketika ingin memberikan atau menunjukkan rasa cintanya, tiba-tiba diajak kemana, tiba-tiba dikasih apa gitu ya. Itu pun berbeda-beda. Kalau kita mengenal karakter orang tersebut, maka kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tahu apa yang harus kita lakukan untuk berkomunikasi. Nah, supaya bisa sampai ke sana, memang harus dari awal untuk mengenal karakter orang dalam komunikasi. Banyak orang ketika awal-awal masih pacaran, pendekatan, lagi cinta-cintanya gitu ya, wah, nggak terlalu peduli. Pokoknya asal ketemu, senang, happy, selesai. Oh begitu, ketemu, terus penuh dengan cinta, banyak hadiah-hadiah diberikan, senang, selesai gitu. Sehingga komunikasinya sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Karena komunikasinya terbungkus oleh cinta yang lagi baru. Karena kan cinta baru itu luar biasa indahnya. Seiring berjalan waktu, saya nggak bilang cintanya hilang atau menipis ya, cuman berubah bentuk, menjadi lebih transparan. Cinta baru tuh penuh dengan warna-warni yang membuat kita tidak melihat hal-hal yang lain. Begitu sudah lama tuh mulai tuh warna-warninya ada, tapi menyebar sehingga lebih transparan dan kelihatan aslinya seperti apa. Tergantung bisa nerima apa enggak. Jadi dari awal tuh lebih baik dibicarakan dulu, dibanyakin ngobrolnya ketimbang banyakin aktivitas-aktivitas lain. Aktivitas lain itu maksud saya adalah kemana-mana jalan, lalu happy, selesai. Tiba-tiba pergi kemana, saling beli, kasih hadiah, selesai. Bukan.
bukan yang aktivitas-aktivitas yang lain-lain yang di luar itu ya. Aktivitasnya adalah berkomunikasilah dengan baik, sehingga bisa nyambung, sehingga tahu karakternya seperti apa. Lalu sering-sering untuk bertukar pikiran, karena pikiran orang sangat mempengaruhi cara dia berkomunikasi. Ada orang yang berpikirnya singkat, jadi ketika dia diajak komunikasi, dia akan langsung mikir singkat, sehingga kesannya, kamu kok ambil jalan pendek aja? Kamu kok kayaknya ngegampangin? Bukan. Orang tersebut bukan ngegampangin, tapi memang berpikirnya singkat sehingga dia langsung melihat apa yang paling efektif. Kalau yang satu berpikiran singkat, yang penting efektif, efisien, sementara yang satu ingin berdiskusi panjang lebar, ini suka terjadi perbedaan. Yang berpikiran singkat menganggap orang yang berpikir panjang ini bertele-tele, dan sebaliknya, yang ini jadi terburu-buru. Itu juga perbedaan komunikasi. Oke, katakanlah sudah terjadi. Ternyata setelah sekian lama menikah, kok saya merasa perbedaan komunikasi itu terjadi. Apa yang harus dilakukan? Kompromi. Dalam pernikahan itu yang paling utama adalah kenyamanan. Dan kenyamanan paling mudah didapatkan dari komunikasi yang nyambung. Semakin nyambung komunikasinya, semakin kita bisa saling mengerti, semakin nyaman sebuah hubungan. Semakin nyaman, semakin awet. Nggak sempurna, nggak semuanya klop, tapi paling tidak nyaman, saling mengerti. Jadi kalau karakter dia begitu, ya sudah, terima saja atau pancing. Jangan jadi pasif, komunikator yang pasif. Misalnya, kita bicara terus dia orangnya diem aja. Terus kita ngerasa kok dia diem aja sih? Padahal memang dia pendiam ya. Nggak mungkin loh tiba-tiba kita suruh dia jadi orang yang cerewet, ya kan? Dia pendiam nih. Coba ditanya. Sehingga akhirnya dia mau nggak mau ikut bicara. Jadi kita, Anda gitu, yang harus mancing dia supaya dia ngomong lebih banyak. Sebaliknya, kalau ada orang yang ketika ditanya 1 jawabnya 10, lalu kita merasa kurang nyaman, tanya kan cuma ini, kenapa panjang lebar gitu. Ya ketika dia bicara, kita dengarkan, ketika dia mau bicara lebih lanjut, kita langsung kasih kesimpulan. Oh oke, sayang, berarti nanti gini-gini ya sayang ya, oke, aku akan lakukan itu. Sih? Kompromi, dan butuh dua-duanya untuk saling mengerti. Jadi harus ada pribadi-pribadi atau pihak-pihak yang bilang, aku tuh sukanya begini, aku tuh sukanya begini. Aku nggak mau kamu jadi begini, aku juga nggak kepingin jadi begini. Kita ketemu di tengah ya, meet me halfway. Ketemu di tengah itu membuat segala sesuatu jadi seimbang. Ketika dalam komunikasi sudah ketemu tengahnya, sudah ketemu seimbangnya, maka biasanya sebuah hubungan pun akan menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan penuh dengan cinta-cinta berwarna yang walau transparan, tapi tetap indah dan tetap membuat kita bahagia. Saya Hilbram Lunar, Communication Expert.